Kalau saya presiden Indonesia dan aku gawe monumen sing gede, gawe semacam batu altar sing gede, di situ tertulis, kapan Indonesia memiliki presiden yang seperti ini? Ya Allah, kapan ya Allah? Jadi udahlah, supaya kita nggak ribut. Kalau misalnya saya nantang, omongan harus berani. Kalau Anda berani, saya bakar kamu. Saya bakar di tengah lapangan, disaksikan orang banyak. Aku tantang berantem sekarang. Nggak usah, Ayo kita berantem. nggak usah. Berani kok. Kalau ada yang berani, akan saya potong kemaluannya, tak kasihkan anjing. Saya mutilasi kemaluannya, saya kasih makan anjing. Aku mulai anjing lu, anjing. Anjing lo. Kita lihat video ya. Saya presiden di Indonesia yang bisa berkuasa atas izin Allah. Dadaku sesek ngene iki, otakku mendidih ngene iki. Kasihan rakyat itu loh. Bawa mati kemunafikanmu itu. Dia kok, lu goblok ngajarin kita. Gila kok, lu nggak profesor. Ini yang nggak benar. Bangsat kamu itu, sombongnya selangit. Sayang aku sama Indonesia ini. Bangsat kalian itu. Saya sangat siap berdemokrasi. Kamu tuh rokok masih ngutang. Tak cungkil matamu, sumpah tak cungkil matamu kondisi gini. Salah lu sendiri, lu pendek, kena ilmu lu nggak ada pendek. Tahukah Bapak Presiden yang paling jujur, yang paling sopan, yang paling santun? Masya Allah, ini nggak ngerti juga. Padahal Anda tahu, dan kita semua tahu. Boleh kita buktikan coba. Saya presiden di Indonesia yang bisa berkuasa atas izin Allah. Jiwa yang kuat menang, jiwa yang kuat bravo. Dia hewan berjiwa iblis. Untuk orang-orang seperti itu tidak boleh jadi pejabat negara, karena Indonesia adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya presiden Indonesia. Rungokno kupingmu iku. Tapi bukan lawan aku kok. Kan nggak cocok bos. Kita sudah sangat cerdas. Saya Egy Sujana, Presiden Rakyat Indonesia sebagai pemersatu. Untuk itulah Partai Pemersatu Bangsa mengucapkan selamat kepada dunia dan akhiratnya. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, satu turun-turunanmu kamu nanti. Allahu Akbar. Demi Allah. Bangsa kita 73% rakyat Indonesia yang beragama Islam tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca Quran. Baca Al-Quran salah-salah dosa apa enggak? Harus fasih. Kalau enggak fasih ditolak bacaannya, masuk neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarai wa khadarai wal khaziminal khaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Oh, celaka orang ini. Ini bukan ayat yang dibaca nih. Ini bukan ayat ini. Karena saya bukan ustadz, saya bukan ulama. Karena saya bukan ustadz, saya bukan ulama. Karena saya bukan ustadz, saya bukan ulama. Coba baca yang keras. Alif ba ta sa ha kho. Oh salah. Alif ba ta sa ha. Oh cimse. Saya bukan ulama. Saya bukan ulama. Saya bukan ulama. Ya Allah. Ustadz kok ngomongnya kasar, Nabi Muhammad saja nggak pernah kasar. Nggak masalah, matamu picek. Masalahnya kata Nabi, ada orang yang liurnya secara lahir bukan kodratnya najis, tapi secara makna dia bisa jadi najis. Ustadz kok ngomong lonte? Najasatul lisan al-bada'at kata Nabi. Najisnya lisan itu dengan berkata buruk. Jadi ini lebih parah dari anjing. Karena itu Allah itu di Al-Quran kadang menyindir manusia, itu kadang balhum adol, lebih buruk dari binatang. Ini namanya dalil kearifan lokal, dalil perasaan. Tidak ada pengajian dalam acara ini. Semua
semuanya menghibah, menyudutkan, dan memprovokasi. Ya kalau ada tokoh agama atau guru agama yang ketika kita belajar pulang-pulang kita jadi benci sana sini, nah itu berhak ditinggalkan atas nama Nabi. Kata-kataku yang kasar, yang buruk keluarkan semua, jangan disensor. Iki aku yang ini ki wong. Jangan-jangan agamanya doang Muslim gitu, tapi tidak merepresentasikan Islam. Kepada saya untuk menyampaikan satu khutbah Idul Fitri dalam hal seluruh rakyat Indonesia adalah orang-orang munafik. Tidak ada orang yang takwa. Kita tidak tahu kapan azab Allah itu tiba, tapi Anda jangan tidak menyadari sudah datang azab Allah itu. Yang namanya fitnah itu artinya azab. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan orang tadi akan disegerakan azabnya karena dulu mereka memohon kepada Allah agar azab Allah disegerakan. Itu pun fitnah. Kalau memang engkau benar akan berikan azab kepada kami, segera datangkan azab itu. Ditantangin oleh mereka. Allah bilang, nih rasakan azab dariku yang dulu engkau minta segera didatangkan azab. Egy Sujana mengalami kecelakaan tunggal di Cibinong, Kabupaten Bogor. Egy yang saat itu mengendarai mobil Pajero Sportnya mengalami kecelakaan hingga dirawat di rumah sakit Cibinong. Kendaraan itu pun dikendarai sendiri oleh Egy Sujana. Lihatlah kelakuan bangsa Indonesia dalam akhlaknya. Apakah ada moralitas itu? Tidak. Kalau bicara bohong, kalau janji ingkar, tidak amanah, tidak pegang janji, pendusta, bohong. Hasudnya ustadz dengan ustadz, la hasadaka hasadil ulama. Tidak ada dengki yang lebih serem dari dengkinya ustadz. Ada aja yang diomongin kalau karena kotornya hati ini. Dari mana itu? Itu numpuk, prasangka buruknya nyambung, hati busuk, hati kotor. Sementara sistem kehidupan kita mendukung itu. Itu dosanya sama dengan berzina dengan ibu kandung kita sendiri. Apakah ini dijaga moralitas ini oleh pemimpin di negeri ini? Apakah dijaga? Hati-hati, gunjing itu serem banget, menghabiskan pahala. Seperti orang makan daging saudaranya, makin daging busuk, masya Allah. Maka dari itu dosa gede banget, dosa besar. Mimbar pun bisa jadikan tempat menggunjing. Gini tok sudah ngerti, tahu ndak? Sudah tahu maksudnya siapa? Allah. Wujud perilaku itu, lihatlah kelakuan bangsa Indonesia dalam akhlaknya. Apakah ada moralitas itu? Yang tidak sholat 75% tidak sholat. Ini berita jelek. Hoax itu berarti berita jelek nanti. Jika ada berita buruk, pertama jangan Anda mudah percaya. Anda ahli iman. Kalau sampai sini Anda bisa tenang, tidak ada masalah, aman. Tapi kalau ternyata Anda masih ada gundah, karena ini ada urusannya dengan negeri Anda misalnya, baru Anda mau bertanya. Bertanya bukan mempercaya, tidak. Klarifikasi. Kalau Anda belum sampai bisa klarifikasi, Anda harus diam. Tidak boleh mempercayai. Kalau Anda punya jiwa, punya hati, belum tertata, belum punya kekebalan, mahabbah dengan saudara, Anda dengar berita seorang, Anda terima. Berita seorang terima. Anda akan punya musuh kepada. Alangkah busuknya hati kita saat itu. Mendengar berita musuh, terima. Na'udzubillah. La haula wala quwata illa billah. Kami hidup di negeri Indonesia yang tidak menjalankan hukum-hukum-Mu, ya Allah. Kalau ini salah pemimpin kami yang serakah, fasik, zolim, musyrik, kafir, murtad. Cabutlah kekuasaannya, ya Allah. Bahkan secara negara ini karena moral pemimpin yang tidak dijaga amanahnya, ya Allah. Sekarang kita ini kok masya Allah dikit-dikit dendam, mendoakan busuk, buruk. Hati ini kok masih berat mendoakan orang dengan doa kebaikan. Berarti obat biusnya kurang kuat. Terlalu besar, terlalu busuk hati kita ini. Egy Sujana, aki-aki ambeien. Egy, pakai otak kau. Ya, jangan uang aja yang kau cari, Egy. Ya, tujuannya Egy Sujana ini cuma satu, cari duit. Cari panggung dan cari uang, itu aja. Karena dia punya beban 3 istri yang harus dihidupinnya. Waduh, kalau sudah ketemu orang model begitu, jangan jadikan menantu dia. Jangan menikah dengan dia. Jangan besanan dengan dia, dia pendendam kok. Gak ada baiknya pendendam, mengerikan. Kalau dia jadi tetangga-tetangga yang selalu ngajak perang. Kalau dia jadi pemimpin akan menjadikan peperangan dunia di dalam dunia ini. Busuk, kebencian, pendendam, gak ada baiknya. Jadi udahlah, supaya kita nggak ribut. Kalau misalnya saya nantang, omongan harus berani. Kalau Anda berani
saya bakar kamu, saya bakar di tengah lapangan, disaksikan orang banyak. Aku tantang kau berantem sekarang. Nggak usah, Ayo kita berantem. nggak usah. Berani kau. Kalau ada yang berani, akan saya potong kemaluannya, tak kasihkan anjing. Saya mutilasi kemaluannya, tak kasih makan anjing. Aku mulai anjing lu anjing. Anjing kau. Huk 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 huk.